warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diana Oktaviana, izin memaparkan materi terkait dengan tugas akhir Kapitalis Kita Pendidikan dan Perkembangan. Oke, di sini judul yang saya ambil yaitu pengaruh father involvement terhadap kecerdasan moral pada remaja, di mana independent variabelnya itu ada father involvement dan dependent variabelnya itu ada kecerdasan moral. Father involvement sendiri menurut Fleck pada tahun 2010 yaitu berarti perilaku ikut serta secara positif yang dilakukan ayah dalam pengasuhan, di mana father involvement ini memiliki beberapa aspek, yaitu ada positive engagement activity, warm and responsiveness, control, indirect care, process responsibility. Nah, positive engagement activities ini berarti interaksi langsung yang dilakukan oleh ayah dengan anaknya melalui perawatan atau pengasuhan dan aktivitas lainnya. Lalu untuk warm and responsiveness itu berarti kehangatan yang ditunjukkan oleh sikap ayah yang responsif terhadap sinyal-sinyal yang diberikan oleh anak, seperti itu. Lalu selanjutnya ada kontrol. Kontrol ini merujuk pada aktivitas monitoring dan pembuatan keputusan. Lalu untuk indirect care, di mana indirect care ini mengacu pada aktivitas yang dilakukan dengan tujuan pengasuhan dan perkembangan. Namun indirect care ini itu terbagi menjadi dua, yaitu ada material indirect dan social indirect care. Dan yang selanjutnya ada terkait dengan proses responsibility. Untuk proses responsibility ini itu berarti ayah itu memastikan bahwa kebutuhan anak akan 4 komponen yang sebelumnya itu sudah tercukupi dan sudah terpenuhi. Lalu ke variabel yang selanjutnya yaitu kecerdasan moral sendiri menurut Borba di tahun 2008, kecerdasan moral ini berarti kemampuan untuk memahami benar dan salah serta pendirian yang kuat untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan nilai moral. Dan aspek dari kecerdasan moral ini yaitu ada empati, nurani, kontrol diri, respek, baik budi, toleran, dan adil. Nah, empati sendiri ini merupakan inti dari emosi moral. Nah, empati ini membantu anak untuk dapat memahami perasaan orang lain dan ikut merasakannya. Di mana anak dengan empati yang tinggi biasanya lebih peka dengan kebutuhan orang lain dan dapat membaca isyarat nonverbal dengan tepat. Lalu untuk nurani ini menunjukkan kepada anak bahwa perilaku yang bermoral serta menciptakan rasa bersalah anak ketika melakukan hal yang menyalahi aturan. Nah, untuk kontrol diri adalah kemampuan anak untuk menahan keinginan dan kemauan anak untuk berpikir sebelum bertindak. Lalu respect ini adalah mendorong anak senantiasa menghormati orang lain, menghargai orang lain. Nah, selanjutnya aspek baik budi ini dapat menjadikan anak itu menjadi peduli terhadap kesejahteraan, kebutuhan, dan perasaan orang lain. Lalu toleran di sini dapat membuat anak itu menghargai perbedaan dan membuka diri mereka pada hal yang baru. Dan yang terakhir itu ada adil, di mana adil ini itu menuntut agar anak dapat memperlakukan orang lain itu dengan tidak memihak, seperti itu. Nah, kecerdasan moral ini itu juga ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya ada faktor situasi individu dan juga faktor sosialnya. Nah, untuk faktor situasi individu itu meliputi temperamen, kontrol diri, harga diri, umur, pendidikan, dan interaksi sosial. Lalu untuk faktor sosial atau situasi sosialnya itu berkaitan dengan keluarga, teman sebaya, sekolah, media massa, dan masyarakat. Lalu latar belakang pada penelitian ini juga mengacu pada survei KPAI, di mana survei KPAI ini menunjukkan bahwa kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia itu tinggi,
di mana pada tahun 2021 saja tercatat 2.982 kasus anak dengan perlindungan hukum, yang diantaranya didominasi oleh 6 kasus, dan salah satunya yang berada pada 6 teratas itu yaitu anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, bukan lagi sebagai korban, di mana hingga Agustus 2020 itu terdapat 123 kasus. Lalu pada tahun 2021 itu tercatat menjadi 126 kasus, yang diantaranya didominasi oleh kekerasan fisik, seksual, pencurian, dan kecelakaan lalu lintas. Nah, hal tersebut itu menunjukkan bahwa perilaku anak di Indonesia masih menunjukkan perilaku yang kurang bermoral, sedangkan perkembangan moral ini itu tidak bisa dijauhkan dari rentang masa anak-anak, dan perkembangan moral ini itu harus diajarkan dan tidak bisa berkembang dengan sendirinya seperti itu. Nah, melihat dari peran orang tua sendiri, pengasuhan itu lebih banyak dibebankan kepada ibunya. Bahkan tercatat bahwa pada masa pandemi kemarin, ayah itu ibu itu lebih banyak berperan kepada anak untuk menunjukkan, ibu itu lebih berperan untuk mendampingi anak saat belajar, mendampingi anak beraktivitas selain belajar selama pandemi. Sedangkan ayah itu tidak mendampingi anak beraktivitas selain belajar. Nah, dari fakta tersebut itu menunjukkan bahwa peran ayah masih kurang dalam memperhatikan dan terlibat dalam pengasuhan anak. Sedangkan peran orang tua ini penting. Lalu terdapat penelitian juga bahwa dampak dari kurangnya kasih sayang ayah, masih pada penelitian sebelumnya, yaitu akan berdampak buruk pada psikologis anak. Hal ini ditandai seperti gelisah, sedih, suasana hati yang mudah berubah, fobia, serta depresi. Lalu anak juga akan melakukan agresi atau penyerangan terhadap orang tua. Ada tendensi untuk ke arah sana. Nah, kecerdasan moral itu perlu diajarkan. Dan salah satunya dipengaruhi oleh keluarga, di mana keluarga ini dapat memberikan contoh secara langsung kepada anaknya, seperti itu. Nah, di sini dari survei KPAI tadi, bahwa kasus anak yang berhadapan dengan hukum ini didominasi oleh usia remaja, yaitu di rentan usia 13 sampai 18 tahun. Maka saya mengambil responden pada umur remaja di usia 13 sampai 18 tahun. Dan metode penelitian pada penelitian ini itu menggunakan penelitian kuantitatif berupa regresi, yaitu untuk mengetahui pengaruh dari 2 variabel atau lebih. Nah, kerangka berpikir dari penelitian ini itu dimana berawal dari fenomena yang ada, yaitu anak berhadapan dengan hukum di Indonesia itu masih tinggi, khususnya yang berada di usia remaja. Hal ini itu menunjukkan perilaku yang kurang bermoral. Nah, keterlibatan ayah ini dirasa perlu, terutama dalam perkembangan moralnya, dan sehingga dapat memberi dampak positif, terutama dalam hal perkembangan moral, di mana dari setiap keterlibatan ayah ini memiliki dimensi diantaranya positive engagement, lalu warm and responsiveness, control, indirect care, process responsibility. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa dari aspek-aspek tersebut itu dapat menunjang kecerdasan moral dari si anak, karena kecerdasan moral sendiri dipengaruhi, salah satunya faktor yang dapat mempengaruhi itu dari faktor situasi sosialnya, yaitu diantaranya terdapat
lingkup keluarga di dalamnya. Nah, dari sinilah kecerdasan moral ini dapat ditingkatkan, di mana kecerdasan moral sendiri merupakan kemampuan memahami benar dan salah dan pendirian yang kuat untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan nilai moral. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.